Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di Belajar Santuy. Nah, Belajar Santuy kali ini membahas tentang hakikat Al-Quran dan Hadis dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Nah, apa sih hakikat Al-Quran Hadis? Nah, secara bahasa Qira'a mempunyai arti mengumpulkan atau menghimpun menjadi satu kata. Quran dan Qiraah keduanya merupakan masdar infinitif diambil dari kata kerja lampau, yaitu qiraatan, Quranan, seperti itu. Jadi kata Quranah pada ayat di atas berarti qiraatuhu, yaitu bacaannya atau cara membacanya. Terdapat berbagai macam definisi Quran, diantaranya definisi menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan perantara Jibril. Nah, dalam bahasa Arab, dan menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah. Nah, jadi firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah itu dari perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Nah, dan menjadi undang-undang bagi umat manusia, memberi petunjuk agar mereka menjadi manusia yang baik atau manusia yang taat pada perintah-perintah Allah, kurang lebih seperti itu. Ia terhimpun dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Disampaikan kepada kita secara mutawir dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan, serta terjaga dari perubahan dan pergantian. Nah, dari sini Al-Quran secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh manusia. Diturunkan ke dalam hati Rasulullah SAW, diturunkan ke generasi berikutnya secara mutawir, ketika dibaca bernilai ibadah dan berpahala besar. Al-Qatan 1987 ayat 10. Nah, Al-Quran ini secara istilah itu adalah firman Allah yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tidak bisa bandingkan gitu, tidak mungkin bisa ditandingi oleh manusia siapapun, apalagi ciptaannya gitu loh. Nah, selanjutnya ada istilah hadis. Nah, di sini istilah hadis telah digunakan secara luas dalam studi keislaman untuk merujuk kepada teladan dan otoritas Nabi SAW atau sumber kedua hukum Islam. Meskipun begitu, pengertian kedua istilah tersebut tidaklah serta-merta sudah jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Nah, para ulama dari masing-masing disiplin ilmu menggunakan istilah tersebut didasarkan sudut pandang yang berbeda, sehingga mengkonsekuensikan munculnya rumusan pergantian keduanya secara berbeda pula. Nah, kata hadis merupakan isim atau kata benda yang secara bahasa artinya berarti kisah atau cerita pembicaraan, percakapan, komunikasi yang baik. Komunikasi baik verbal maupun lewat tulisan. Jadi hadis ini mempunyai arti tersendiri, yaitu kata hadis
Iya, jadi mempunyai arti yang kata benda atau yang secara bahasa berarti ada yang kisah, bisa disebut juga kisah, cerita, atau komunikasi baik verbal maupun lewat tulisan. Bentuk jamak dari hadis ya yang lebih populer di kalangan ulama muhaddisin adalah ahadis dibandingkan bentuk lainnya yaitu rusdan atau hitsdan. Nah, masyarakat Arab di zaman jahiliyah telah menggunakan kata hadis ini dengan makna pembicaraan. Hal itu bisa dilihat dari kebiasaan mereka untuk menyatakan hari-hari mereka yang terkenal dengan sebutan ahadis. Subhi As-Salih 1995 ayat 15. Jadi hakikat Al-Quran hadis adalah sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami segala aspek yang ada dalam kehidupan, di mana Al-Quran sebagai rujukan utama yang berasal dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan hadis sebagai rujukan yang menguatkan dan menegaskan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya tentang Al-Quran dan hadis. Hakikat Al-Quran dan hadis kurang lebih seperti itu. Jadi apabila ada kekurangan silakan bisa ditambahkan di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Apabila itu keadaan, tetap di rumah aja, stay in home. See you.